Dalam rangka apa, Bung? Ya, dalam rangka kunjungan Punya wawancara wawancara ya. berkaitan Kinerja adanya dugaan pungli studi tour dan buku jual LKS di SMPN Kap Cirebon, LSMK CBI bakal melaporkan Kepseknya ke Kejaksaan dan Inspektorat. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, maraknya pemberitaan di media cetak dan online terkait dugaan pungli dan LKS, Dewan Pimpinan Pusat, atau yang disingkat, DPP, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau yang disingkat, LSM, Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia, KCBI, bakal melaporkan beberapa kepala sekolah, Kasek, Sekolah Menengah Pertama, atau yang disingkat, SMPN, yang ada di Kabupaten Cirebon, ke aparat penegak hukum, atau yang disingkat, APH, dalam hal ini Inspektorat dan Kejaksaan Negeri, atau yang disingkat, Kejari. Rencana pelaporan itu, karena terkait adanya dugaan praktik jual beli lembar kerja siswa, atau yang disingkat, LKS, di Sekolah Menengah Pertama Negeri, atau yang disingkat, SMPN, di Kabupaten Cirebon. Karena adanya kebijakan siswa yang beli LKS, DPP LSMK CBI bakal melayangkan surat laporan untuk para Kepsek SMP Negeri 1 Susukan, yang masih menjual LKS, dan juga biaya studi tour juga terkesan mencekik leher, karena kekuningan saja masa biayanya mencapai 300.000 per siswa, karena ini berpotensi jadi kasus pidana, kata Ketua DPP LSMK CBI. Hal itu dikatakan Ketua DPP LSMK CBI Julbe Simbolon Eskom, kepada awak media Global Expos TV, pada Kamis 30 November 2023. Ya, berdasarkan hasil investigasi di lapangan, dan dari hasil keterangan yang telah kami kumpulkan terkait praktik, bisnis dugaan jual buku LKS, rencananya pekan depan kami akan melaporkan Kepsek SMP negerinya ke Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, tegas Ketua Umum LSMK CBI, Julbe Simbolon Eskom. Karena hasil dalam investigasi di lapangan yang dilakukan, kuatnya dugaan para siswa diperintahkan untuk membeli LKS kepada oknum guru mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Setiap paketnya buku LKS dijual seharga ratusan ribu per paket, yang terdiri dari beberapa eksemplar buku LKS, dari setiap mata pelajaran atau setiap per eksemplar LKS itu seharga puluhan ribu. Diketahui Kemendikbud telah menegaskan jual beli LKS yang dilakukan pihak sekolah dan biasanya bekerja sama dengan penerbit atau pihak ketiga lainnya termasuk itu pungutan liar pungli. Selain itu juga, sudah ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, yang juga melarang pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, menjual buku pelajaran, bahan ajar, seragam sekolah atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. Bahkan Julbe Simbolon Eskom juga mengecam dan malu terkait maraknya dugaan praktik pungli yang masih terjadi subur di SMP negeri yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena praktik pungli itu berpotensi besar ke wilayah tindak pidana. Jadi mestinya berhati-hatilah, bagi sekolah-sekolah yang masih ada dugaan melakukan praktik penarikan atau penjualan buku LKS itu, katanya. Karena berdasarkan KUHP, praktik pungli itu bisa dijerat dengan pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara, dan jika pelaku pungli berstatus PNS maka akan dijerat dengan pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dan pembelian buku LKS dengan jumlah tertentu tersebut juga bertentangan dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Karena adanya unsur pidana, maka kami akan segera membuat laporannya ke penegak hukum dan inspektorat, pungkas Julbe Simbolon Eskom. Dan di sisi lain dari hasil investigasi dan informasi yang didapat di lapangan, dan juga minta tidak disebutkan namanya, memang benar adanya beberapa kepala sekolah yang telah dilaporkan ke APH Kabupaten Cirebon, namun kami dapat informasi bahwa laporannya itu sudah ditutup, atau sudah dicabut, katanya. Dan masih menurutnya, jikalau ada kepala sekolah yang mengaku tidak mengetahui adanya oknum guru yang melakukan jual beli buku LKS dan baju seragam di sekolah yang dipimpinnya itu suatu hal yang lucu, dan itu suatu hal yang nggak masuk di luar nalar manusia, karena apapun bentuknya,
yang namanya kepala sekolah itu pasti tahu, dan wajib tahu adanya kegiatan di sekolah, ungkapnya saat diwawancarai Global Expos TV pada Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Tapi berdasarkan pengakuan dari beberapa guru-guru, yang ada di sekolah SMPN 1 Susukan itu, katanya ada, bahwa buku-buku LKS tidak dijual di koperasi sekolah, melainkan itu belinya di warung dan di luar sekolah, dan karena itu permintaan anaknya sendiri untuk membeli buku LKS, tutupnya. Beda dengan pengelola warung sekolah yang ada di SMPN 1 Susukan, dirinya menyangkal adanya koperasi sekolah, karena di SMPN 1 Susukan itu adanya warung sekolah, bukan koperasi sekolah, makanya hanya melayani kebutuhan anak-anak yang sekolah di sini, katanya. Ketika disinggung mengenai pembelian baju seragam untuk peserta didik barunya, dirinya bungkam, dan tidak mau menjawabnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Sukadi dan Yosua Agus Syikin, mengabarkan. Dalam rangka apa, Bung? Ya, dalam rangka kunjungan Wawancara ya. berkaitan Kinerja masalah banyak ya tentang masalah penjualan. katanya sudah dilaporkan ke inspektor dan kejaksaan SMP Susukan 1 ini. Informasinya seperti itu sudah sekarang saya untuk menindaklanjuti. Oke. Siap, makasih, Bung.